Iya. Google Meet bisa direkam, Mas? Butuh ini, seperti tambahan gitu. Fitur tambahan, berbayar. Oh, itu masalahnya. Assalamualaikum adik-adik, kita lanjutkan kembali ya. Jihu. Seperti biasa ya, kalau sudah 40 menit selalu keluar sendiri. Oke, saya lanjutkan kerusakan fisik. Jadi pengeringan yang tidak tepat pada tepung albumin. Tepung albumin ini adalah putihnya telur itu adik-adik ya. Jadi telur itu bisa loh dikeringkan. Yang kuningnya bisa dikeringkan, yang putihnya itu albuminnya juga dikeringkan. Nah, ternyata adik-adik kalau pengeringannya ini teknologinya nggak pas, itu daya buih. Kan albumin itu sifatnya adalah bisa membuat busa gitu ya, bisa membuat busa buih gitu ya. Kemudian akan tetapi kalau pengeringannya nggak pas, daya buihnya akan hilang dan juga daya rehidrasi atau menyerap kembali air itu akan juga sangat rendah. Nah, ini kerusakan biologi adik-adik ya. Tadi disebabkan oleh binatang apa saja yang menyebabkan kerusakan biologi adik-adik? Tikus, terus ulat. Kalau tikus kerusaknya gimana Kak Luis? Dengan keratan giginya, Iya, Bu. dikerokoti gitu ya. Misalnya keju kesukaannya itu ya sabun aja mau ya dia ya dikerikiti gitu. Selanjutnya ada lagi selain tikus? Kak Alia tadi mau menjawab? Serangga, cacing, dan ulat. Kalau serangga gimana rusaknya Mbak Alia? Kutu beras tadi itu ya. Oke, nah adik-adik, jadi sebenarnya untuk kerusakan biologi ini, selain kerusakan fisik seperti yang tikus tadi ya, mengerat, serangga tadi juga, kemudian ulat juga langsung melubangi, itu juga ada kerusakan fisiologi ya yang disebabkan reaksi metabolisme atau enzim. Jadi binatang-binatang tadi itu mengeluarkan zat-zat seperti enzim, kayak lalat itu ya Dade ya. Kalau hinggap di makanan kan itu dia bawa penyakit. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya kerusakan fisiologi. Selain itu bisa menyebabkan proses autolisis. Nah, autolisis misalnya tadi yang Ibu bilang tadi ya lalat, dia membawa vektor penyakit dimasukkan ke dalam makanan, dihinggapi, ternyata penyakitnya ini adalah mikroba. Nah, mikroba ini menyebabkan kerusakan dan pembusukan. Misalnya dia lalatnya tadi ngendok, bertelur sehingga menjadi set itu ya. Kalau bahasa Jawa set, kalau bahasa Indonesia apa ya? Belatung itu ya. Nah, adik-adik sebenarnya kerusakan fisik ini terjadinya itu bersama-sama dengan kerusakan yang lain, yaitu kerusakan biologi dan kerusakan kimia. Misalnya ya, peyok, misalnya kita punya produk peyok. Nah, peyok ini kan nanti ada udara yang masuk. Nah, dengan adanya udara yang masuk ini kan mikroba bisa masuk ke situ, ya kan? Bisa tumbuh di situ dan menyebabkan kerusakan. Makanya kerusakannya tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi itu terjadi secara bersamaan. Begitu ya, sayang ya? Nah, ini adalah kerusakan mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu makhluk biologi yang ukurannya kecil sekali yang sudah kita pelajari ya. Ada bakteri, kapang, kamer. Nah, itu sangat merusak terhadap produk pertanian ya. Nah, untuk bakteri ini biasanya merusak produk yang tinggi akan protein seperti daging ikan. Nah, untuk ragi ini akan merusak produk yang kaya akan glukosa sederhana ya, seperti sirup, madu, seperti itu. Kalau kapang ini lebih menyukai produk-produk yang karbohidratnya tinggi. Seperti apa? Kentang, roti kayak gitu ya, yang apa ya? Polisakarida kompleks begitu ada deh ya. Nah, jadi kenapa ya makhluk mikrobiologi ini kok bisa sampai ada di produk pangan? Itu karena mereka adalah butuh hidup ya. Setiap makhluk hidup kan butuh nutrisi ya. Nah, di dalam produk pangan itu merupakan kaya zat
gizi makro maupun mikro ya, makromolekul, makromolekul. Nah, ini akan dirombak oleh mereka untuk melakukan reproduksi dan segala macam sehingga menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil ya Adik-adik ya. Makanya itu bahan mentah bisa mengalami kerusakan mikrobiologi, bahan pangan setengah jadi juga bisa, bahan pangan olahan juga bisa ya Adik-adik ya. Nah, untuk bahan makanan dalam kaleng meskipun rapet gitu ya, apabila terjadi kerusakan sedikit saja pada kaleng, ada lubang sedikit, bahkan lubangnya itu kalau hanya sejarum gitu ya, sangat kecil sekali itu juga bisa menyebabkan kerusakan ya. Nah, kalau meskipun ada lubang sekecil jarum, nah itu mikroba bisa masuk ke situ. Wong mikroba kan kecil sekali ya, Adik-adik ya. Nah, kemudian bisa masuk ke situ memproduksi racun. Kalengnya jadi gembung seperti itu ya. Itu bakterinya adalah Clostridium botulium ya, Adik-adik ya. Dia bisa memproduksi gas, bisa jadi gembung gitu Kak kalengnya. Nah, adik-adik, bahan yang rusak oleh mikroba ini menjadi sumber kontaminasi ya, sumber penyakit apabila dikonsumsi oleh manusia. Makanya itu teknologi pengolahan harus sebaik mungkin ya untuk mencegah kerusakan dari mikroba tadi. Juga harus bisa membunuh semua bakteri pembusuk yang ada dalam produk pangan itu sendiri. Ini yang terakhir ya adik-adik ya. Kerusakan apa yang terakhir ini? Kimia. Iya, kimia. Jadi bahan baku bahan baku produk pangan itu biasanya sudah ada kadar airnya ya adik-adik ya, AW, water activity. Nah, penyimpanan ini menyebabkan AW dalam bahan pangan ini menjadi meningkat sehingga terjadi kerusakan mikrobiologi. Nah, suhu yang tinggi ini memang bisa membunuh mikroba ya, akan tetapi ternyata bisa menyebabkan rasa menyimpang dan kerusakan terhadap kandungan vitaminnya. Apalagi untuk produk yang vitaminnya yang tidak tahan panas ya, pasti akan mengalami kerusakan kalau ada suhu yang tinggi seperti vitamin C itu. Nah, kemudian suhu yang tinggi ini menyebabkan thermal degradation senyawa-senyawa dalam bahan pangan. Artinya adalah degradasi, kerusakan terhadap senyawa dalam bahan pangan itu sendiri. Kemudian sinar itu juga merangsang terjadinya kerusakan bahan. Misalnya pada lemak itu kan kalau pada suhu ruang dia akan memadat ya. Kalau pada suhu cair, pada suhu tinggi pasti akan mencair. Nah, kemudian reaksi Browning yang pencoklatan tadi itu ya terjadi secara enzimatis dan non enzimatis. Yang enzimatis seperti buah apel tadi itu, yang non enzimatis ini misalnya seperti karamelisasi dan reaksi Maillard ya Adik-adik ya, yang kita memanaskan gula sampai jadi coklat itu. Nah, browning non enzimatis ini menimbulkan warna coklat yang kadang-kadang tidak diinginkan. Itu juga termasuk kerusakan kimiawi. Tapi kalau browningnya memang diinginkan, coklatnya pas, rasanya lebih manis, itu bukan tergolong kerusakan kimiawi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi berbagai macam kerusakan pangan itu tadi kita bisa minimalkan dengan adanya upaya pemrosesan dan pengawetan pangan. Nah tujuan pengolahan pangan itu sendiri adalah apa saja Kak Marta tujuan pengolahan bahan pangan itu? Meningkatkan daya guna bahan makanan atau umur simpan, mengembangkan produk baru, meningkatkan nilai gizi, meningkatkan nilai ekonomi. Apalagi Kak Hani? Tujuan pengawetan pangan adalah yang pertama mencegah terjadinya kerusakan bahan makanan, yang kedua mempertahankan mutu, yang ketiga memperpanjang umur simpan, yang keempat menghindari terjadinya keracunan, yang kelima mempermudah penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan. Iya, terima kasih. Ini prinsip dasar pengolahan pangan untuk pengawetan ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya mengurangi kadar air, itu teknologi pengolahan pangannya apa saja Kak Risna? Biar airnya berkurang, kita pakai teknologi apa? Iya Kak Yanita bisa dibantu
Kalau kita mau mengurangi kadar air, itu teknologi seperti apa yang kita gunakan? Dilakukan dengan cara pengeringan, reduksi, dan pengentalan. Iya. Nah, selanjutnya untuk perlakuan suhu tinggi atau pemanasan, itu teknologinya ada apa saja, Kak Hani? Yang pertama blanching, kemudian perebusan, penggorengan, pengasapan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Kalau perlakuan suhu rendah, apa saja, Kak Risna? Perlakuan suhu rendah, blanching, perebusan, penggorengan, pengasapan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Itu suhu tinggi, Mbak Risna. Kalau suhu rendah? Oh. Perlakuan suhu rendah, pendinginan, dan pembekuan yang akan dibahas pada bab 5. Oke, kalau zat kimia, Mbak Yuni, teknologi apa namanya? Jadi menambahkan zat aditif ya, seperti tambah gula, tambah garam, tambah benzoat, seperti itu. Itu akan kita bahas pada bab 14 ya. Kemudian perlakuan, jadi adik-adik yang 1, 2, 3 ini adalah perlakuan thermal ya. Thermal itu menggunakan suhu. Jadi suhunya ada yang pakai suhu rendah, ada yang suhu tinggi, seperti itu ya. Nah, kalau yang tanpa suhu itu seperti fermentasi, itu menggunakan mikroba. Iradiasi menggunakan sinar gamma, beta, dan segala macam ya, alfa, beta, gamma. Kemudian high pressure, ini tekanan tinggi. Kemudian perbaikan mutu pangan itu fortifikasi, seperti itu ya. Kemudian vegetarian food process, food emulsion, itu kita bahas pada bab 13. Jadi ada yang kombinasi, seperti itu. Ini daftar pustaka yang Ibu gunakan ya adik-adik ya. Ini tugasnya nggak perlu ya. Tugasnya kan sudah tadi ya. Membuat makalah tadi. Nah, praktikum online-nya adik-adik melakukan observasi terhadap produk pangan yang ada di rumah ya. Kemudian kelompokkan jenis kerusakan apa berdasarkan penyebabnya, fisik, kimia, biologi, atau mikrobiologi, sama produk pangan ini diolah dengan apa, teknologi pengolahan pangan terkini. Jadi observasinya pertama kerusakan, yang kedua adalah pengolahannya ya. Misalnya ya, contohnya adik-adik punya produk roti misalnya ya. Kak Louis ini pinter banget buat roti, enak sekali ya. Seperti roti-roti itu Mas Louis, roti boy itu ya, enak sekali. Nah, Mas Louis misalnya punya produk roti. Nah, kemudian Mas Louis pas mikrobiologi juga membawa roti yang rusak ya. Nah, itu disebabkan karena apa kerusakannya. Kemudian teknologi pengolahan roti. Dia kan pakai fermentasi kan, pakai ragi, kemudian dia pakai teknologi pemanggangan, pemanasan. Berarti ada beberapa teknologi pengolahan pangan di situ ya. Ada analisa seperti itu bisa ya. Produk pangannya yang ada di rumah saja. Nah, kemudian divideokan ya adik-adik ya hasil observasi tersebut. Uploadnya boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh di Snack, boleh di Instagram. Ini terserah adik-adik mau upload di mana. Di semuanya boleh. Adik-adik sudah bisa dipahami praktikum online-nya. Jadi ini praktikumnya bisa dilakukan di rumah ya adik-adik ya. Waktu mengerjakannya mau berapa lama? Ini tugasnya nggak usah ya. Sudah. 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu adik-adik? Lebih cepat lebih baik ya. Kalau Mbak Yuni waktunya mau berapa lama? Observasi kerusakan sama pengolahan. Baru pertemuan pertama sudah dikasih tugas gitu ya. Silakan Mbak Yuni mau berapa lama? Kalau tidak 1 minggu ya 2 minggu mungkin Bu kalau saya. 2 minggu aja ya maksimalnya. Kalau Mbak Risna mau berapa lama ini?
Ya sama Ibu, kalau tidak 1 minggu bisa 2 minggu. 2 minggu aja ya. Oke, kita sepakat 2 minggu ya. Angkat tangan yang setuju 2 minggu. Gak ada yang setuju. Mas Luis, Mbak Marta? Setuju. Oke, kita sepakati 2 minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian ilmu teknologi pengolahan pangan ya. Ayo, siapa yang mau mendefinisikan dengan kalimatnya sendiri apa itu teknologi pengolahan pangan? Ayo, yang sudah dapat nilai 100, Mbak Yuni, Mas Luis, sama Kak Alia. Ayo, yang lainnya mau dapat 0 apa 100? Apa itu teknologi pengolahan pangan? Ayo, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Kak Hani. Teknologi pengolahan makanan atau pangan bertujuan untuk menciptakan suatu produk dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kalau artinya apa artinya? Itu tujuannya ya. Menciptakan produk dengan nilai ekonomi tinggi itu tujuannya. Kalau artinya ada yang bisa menambahkan? Betul sih, enggak salah. Cuma kurang sedikit ya. Ayo, siapa yang mau menambahkan? Apa itu teknologi pengolahan pangan? Izin menambahkan, boleh Bu? Silahkan, ini namanya siapa sayang? Yuni Bu. Oh, Mbak Yuni lagi. Wah, Mbak Yuni 200 ini nilainya. Ya, nggak apa-apa Mbak Yuni, silahkan. Jadi teknologi pangan itu merupakan suatu ilmu yang menerapkan tentang teknologi pengolahan bahan makanan mulai dari masa panen sampai menjadi sebuah hidangan. Nah, ini sangat tepat, bagus sekali. Selanjutnya adalah tadi teknologi pengolahan pangan ini adalah untuk meminimalkan terjadinya kerusakan ya, untuk meningkatkan nilai ekonomi dan segala macam. Nah, kerusakan pada produk pangan, ada kerusakan apa saja? Siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Siapa ini? Raise hand, raise hand. Oh, Kak Ila. Siapa lagi? Ya wes Ila dulu ya. Nanti boleh menambahkan. ada kerusakan fisik, ada kerusakan biologi, mikrobiologi, dan kerusakan kimia. Oke, betul sekali Mbak Ila. Nah, kerusakan fisik itu seperti apa? Hayo. Seperti pengeringan, bisa. Oh maaf Bu, seperti. Betul, pengeringan betul sayang. Case hardening tadi kan? Iya. Betul. Ayo, apalagi? Sayuran atau buah-buahan yang diletakkan di suhu dingin seperti freezer. Itu yang apalagi yang lainnya? Rekap aktivitas ya. Luka, memar. Penggorengan yang terlalu lama, Bu. Ya, menjadi kosong ya. Ini Kak Alia dapat 100. Saya ambil tak masukkan ya, Dek ya. Nanti Ibu lupa. Mas Louis sudah 100, aman. Mbak Risna tadi sudah jawab apa belum? Belum ya? Belum, Ibu. Oke, Mbak Hani sudah ya tadi ya? Bentar ya. Sabar ya, Dek. Marta belum. Irvi ada? Yuni ini 200 ya? Bagus sekali tadi. Kemudian Ila tadi sudah ya. Irfan nggak masuk ya, Dek ya? Oke, ini biar adil, Mbak Yanita. Loh. Oh. TM. Satu keaktifan. Nah, mungkin Yanita. Alia Louis. Nah, tadi sudah kerusakan fisik ya. Sekarang kerusakan biologi, Mbak Yanita. Kerusakan biologi disebabkan oleh serangga atau binatang pengerat.
fisiologis yang mungkin disebabkan oleh reaksi metabolisme atau enzim. Mm-mm. Terus autolisis yang berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Mm-mm. Sekarang kerusakan mikrobiologi, Mbak Risna. Kerusakan mikrobiologi. Apa itu, Mbak Risna? Kerusakan mikrobiologi sendiri itu diakibatkan oleh aktivitas mikroorganisme patogen ataupun mikroorganisme pembusuk. Oke. Sekarang Mbak Marta, kerusakan kimia. Kerusakan kimia adalah kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya? Minyak tadi. Selain itu, pada minyak tadi. Selain itu, oksidasi, warna coklat brownies, ada di buah sama sayur. Ini Mbak Irvi ada, sayang? Ada, Ibu. Oh, ada. Mbak Irvi bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu membahas tentang teknologi pengolahan pangan. Jadi dari awal itu sebenarnya udah ada teknologi yang mungkin secara sederhana gitu ya, Bu. Kayak contohnya pengeringan, pengalengan. Terus karena teknologi juga semakin hari semakin maju, jadi ada teknologi yang digunakan untuk pengolahan makanan tuh kayak misalnya high pressure atau misalkan pemanasan dengan oven atau misalkan dengan teknologi-teknologi yang lainnya. Terus ada pasteurisasi juga. Dan itu semua itu tujuannya itu untuk meningkatkan nilai ekonomi dan untuk menghambat terjadinya kerusakan-kerusakan kayak baik itu secara biologi, kimia atau mikrobiologi gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik untuk pelajarannya hari ini ya. Sangat semangat. Nanti kalau adik-adik bisa menghubungi Kak Irfan, mohon ditanyakan ya, kok nggak kuliah kenapa, gitu-gitu ya. Ya, terima kasih adik-adik atas perhatiannya, atas semangatnya. Ibu akhiri ya, kurang lebih mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat ya, pengeringan ya. Jadi nanti pertemuan 2, 3 Bu Arin, selanjutnya pengeringan saya. Kemudian adik-adik sudah siap presentasi ya pada saat pertemuan keempat ya adik-adik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama.